Merasa berdosa, karena sejak dia terkurung dengan suaminya ini, entah berapa banyak dia menggerutu dalam hati, karena ibunya. Baru kali ini Meira merasa seperti anak durhaka, dan teramat kesal pada wanita yang telah melahirkannya itu. Sungguh sulit dimengerti. Sedangkan Darel. Dia tengah bersantai ria, berbaring di atas kasur milik Meira yang hanya cukup untuk satu orang saja. Bisa saja mereka tidur berdua di sana, dalam keadaan sempit. Tapi, itu hanya berlaku untuk pasangan yang sedang mesra-mesranya, selalu ingin menempel dan tak ingin pisah sedikit pun. Bukan seperti mereka yang saat ini sedang seperti air dan api. Satunya panas, satu lagi mencoba mendinginkan. Siapa yang ngizinin kamu tiduran di situ, Mas? Hah? Kesal Meira menatap lelaki itu, seakan penuh dendam. Ibu, sahutnya santai. Sambil memejamkan mata. Mas, mending kamu balik ke Jakarta deh. Kasihan ayah, kerjaan banyak yang terbengkalai. Gimana dengan perusahaan? Ayah nggak butuh aku lagi. Posisi aku dan kamu udah ditempati orang lain, lirih Darel dengan nada sedih. Apa? Meira jelas terjekut mendengar kabar ini. Bukan tentang posisinya yang sudah ditempati orang lain. Tapi, posisi Darel. Serius, Mas. Sedari tadi Meira enggan menatap lelaki itu, kini dia menghadapkan wajah ke arah Darel yang sedang berbaring telentang sambil menutup wajah dengan satu lengannya seakan terlalu banyak masalah yang sedang dia hadapi. Apa aku kelihatan sedang bercanda? Darel balik bertanya dan menampilkan wajah sedihnya. Meira diam, dan terlihat sedang berpikir. Kamu ragu melanjutkan hubungan kita. Karena aku bukan lagi direktur. Lelaki itu tersenyum tipis, puas berbaring beberapa menit akhirnya dia kembali duduk. Bukan begitu, jawab Meira. Ayah dan bunda nggak menganggapku ada, sekarang. Bisa dibilang, aku nggak diterima di sana. Keberadaanku nggak dianggap. Wajahnya terlihat semakin sedih saat lelaki itu menundukkan pandangan. Sebagian wajahnya tertupi rambut. Ingin sekali Meira menyingkirkan rambut gondrong lelaki itu. Bunda pernah bilang, jangan harap mereka akan bersikap seperti biasa, sebelum aku bawa kamu kembali ke rumah itu, jelasnya lagi, dengan nada sedih. Bukan sedih yang dibuat-buat, bukan juga dia sedang mengiba. Semua benar adanya. Terus, sekarang kamu pengangguran, Mas. Meira sama sekali tidak menggubris tentang Darel yang tidak dianggap oleh kedua orang tuanya. Tetapi malah soal posisi jabatan lelaki itu yang hilang. Ya begitulah. Bahkan ayah bilang, kesalahanku sulit untuk mereka maafkan. Ayah benar-benar marah, apalagi sejak tahu ternyata kamu pergi dari perusahaan karena hubungan kita yang sedang bermasalah. Darel tersenyum tipis. Meira terdiam, lagi-lagi rasa iba menghampiri. Ah, tapi, bukankah itu setimpal dengan apa yang udah dia lakukan padaku? Batin Meira. Aku boleh tidur sebentar. Meski dia bisa saja berbuat sesuka hati, karena ibu mertua saat ini terlihat ada di pihaknya, dia tetap meminta izin pada si pemilik kamar. Tidurlah, sahut Meira dengan nada datar dan dingin. Merasa gerah, Darel meloloskan kaos yang sedang dikenakannya. Tak hanya itu, dia juga tak sungkan membuka ikat pinggang yang masih melekat pada celana jeansnya. Mau apa? Sentak Meira setengah berteriak. Sebenarnya, bukan hal baru baginya melihat suaminya itu melepaskan celana. Hanya saja, ini bukan saat yang tepat. Jangan macam-macam kamu ya. Ibu kurung kalian berdua, supaya berdamai. Tapi, Meira masih masa nifas abis keguguran. Nggak boleh dulu ya, nggak boleh. Peringatan ibu dari luar kamar, dengan suara nyaring dan melengking. Iya bu, aku mau tidur. Makasih udah diizinkan tetap di sini. Sahut Darel dari dalam. Sementara Meira masih berdiri, dalam keadaan kesal-kesal dengan ibunya. Mau minta tolong untuk dibukakan pintu pun, rasanya malas. Ibu pergi lagi, barusan cuma ngambil sesuatu. Ucap Bu Arum sebelum meninggalkan rumah. Ibu, yang benar aja. Kami mau dikurung sampai kapan? Teriak Meira dari jendela kamar.
Namun sayang sekali, wanita parubaya itu seolah sedang mengabaikannya saat Meira tak mendapat jawaban apapun. Ish. Ibu. Meira menggerutu. Dia duduk di kursi yang biasanya dia gunakan untuk belajar atau berhias. Menoleh ke belakang, dia melihat Darel sudah tidur dalam posisi telungkup di lantai tak beralas apapun. Hanya menggunakan satu bantal dan hanya ada boxer yang melekat pada tubuhnya. Kenapa tidur di bawah, Mas? Gerah. Lagian, nanti kamu mau istirahat di mana kalau aku di tempat tidur? Kecuali kamu sudi dekat-dekatan sama aku. Lelaki itu bergumam dengan mata tertutup. Nyari penyakit, sih. Udah dibilangin mending ke hotel aja. Iya aku mau kalau bareng kamu, karena tujuan aku kan kamu, jawabnya santai. Meira diam setelahnya, tapi dia benar-benar tak tega. Bagaimana kalau lelaki itu sakit dan masuk angin? Pindah ke atas, Mas. Tidur di tempat tidur. Nanti kamu sakit. Titah Meira, meski perhatian, tapi nadanya masih terdengar cukup ketus. Nggak apa-apa di sini aja. Aku bilang pindah, ya pindah. Jangan ngeyel. Sentak Meira. Atau aku nggak izinkan kamu sama sekali berada di kamar ini. Ancam Meira. Darel menyungging senyum tipis. Senang, bangga, sekaligus terharu Meira masih perhatian padanya meskipun terdengar jutek. Tak ragu, dia langsung mengubah posisi dan tidur di atas ranjang. Pinjam sebentar ya, tempat tidurnya. 1 jam aja, ucap lelaki itu dengan nada memelas. Meira tidak menjawab. Tidak tahu harus berbuat apa di kamar ini, dia mengambil sebuah karpet berbahan plastik dari atas lemarinya. Lalu membentangnya di lantai tepat di bawah samping tempat tidur, lalu berbaring di sana. Menatap langit-langit di kamarnya. Haruskah dia bertahan dengan lelaki ini, atau tetap pada keinginannya di awal? Pisah. Tapi sepertinya ibu akan murka jika dia melakukan itu, dan juga, bertolak belakang dengan hati dan perasaannya yang kian mengiba setelah mendengar pengakuan Darel, bahwa ayah dan bunda bersikap tidak peduli padanya. Beberapa jam setelah berdiam diri, Meira mendengar suara seorang perempuan yang sedang bersenandung di luar kamarnya. Itu pasti Laras. Dengan semangat 45, dia bangun dari rebahan. Laras. Panggil Meira sambil menggedor pintu. Gadis itu terlonjak kaget, dia pikir rumah dalam keadaan kosong. Meski sempat melihat sebuah mobil mewah yang terparkir di depan pagar rumah mereka. Dia sama sekali tidak terpikir kalau sedang ada tamu di rumahnya. Dia pikir, itu mobil salah satu kerabat tetangga yang akan melaksanakan hajatan. Tolong bukain pintu. Titah Meira. Tak lama, pintu terbuka menampilkan seorang gadis belia yang masih mengenakan seragam SMA. Meira hanya membuka pintu sedikit saja, karena di dalam sana ada seorang lelaki yang sedang tidur dalam keadaan setengah telanjang. Astagfirullah mbak. Pekik Laras. Kamu nyimpan cowok di dalam. Laras dapat melihat dengan samar, sepasang kaki yang dia yakini adalah milik seorang laki-laki. Itu Mas Darel. Sahutnya kesal. Lah kapan sampenya? Tadi pagi. Terus, gimana ceritanya mbak bisa terkurung di dalam? Laras penasaran soal ini. Panjang ceritanya. Untung kamu pulang, tumben cepat. Iya aku kan ujian, jadi pulangnya cepat. Cie, udah baikan sama mamasnya? Enggak, belum. Sahut Meira ketus. Mbak mau ngapain? Masak, makan siang. Tumben, karena ada masnya ya. Kalau mbak nggak masak, kita mau makan apa? Ibu pergi rewang, palingan sore pulangnya. Meira menyangkal, meski tuduhan Laras benar adanya. Dia harus menyiapkan sesuatu untuk tamu yang datang tanpa diundang itu. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apa hatinya mulai luluh? Beberapa jenis makanan sudah terhidang di atas meja makan. Udang goreng tepung, sambal kecap, dan sayur capcay. Meira membuka apron yang sedari tadi dikenakannya saat memasak. Mengusap peluh di keningnya. Sudah lama tidak memasak, menyajikan makanan seperti ini saja benar-benar melelahkan. Pikirnya. Wih asyik, makan enak. Laras berseru. Gadis belia itu baru keluar dari kamarnya.
Kayaknya Mas Darel tinggal di sini aja deh, biar tiap hari makan beginian, lanjut gadis itu. Tangan Laras ingin meraih udang yang ada di atas meja. Namun, si mbaknya yang sedang memasang mode galak, langsung memukul tangannya pelan. Punya kamu di sana, udah mbak pisahkan, jangan ambil yang ini. Titah Meira. Ih kejam, oke yang itu spesial buat master sayang, kan? Ejek Laras, lalu gadis itu kabur, dan Meira tak lagi meladeninya. Meira membuka pintu kamar, sudah lebih dari 1 jam dia tinggalkan. Posisi suaminya masih sama, belum berubah. Bahkan terdengar dengkuran halus saat Meira mendekatinya. Terlihat lelaki itu seakan sedang melepas lelahnya, dengan tidurnya yang sangat nyenyak. Hati Meira tergerak untuk duduk di tepian ranjang, telapak tangan halusnya menyentuh punggung tegap yang begitu dia rindukan. Ya, Meira rindu. Sangat rindu dengan tubuh itu. Rindu dalam dekapannya, sandarannya, semua-semuanya. Darel menggeliat, usapan tangan halus Meira benar-benar mengusiknya. Bukan merasa terganggu, Darel justru ingin menikmati usapan itu lebih dan lebih lagi. Tapi caranya salah, ketika dia bergerak, Meira justru menjauh. Harusnya dia diam dan menikmati saja agar Meira bertahan di sana lebih lama. Ada semut di badan kamu, tutur Meira gugup. Dia beralasan. Oh ya, aku pikir. Apa? Nggak ada. Maaf aku tidurnya terlalu lama. Darel akhirnya bangun, dia menyadari sesuatu. Tubuhnya bagian bawah ternyata udah tertutup selimut. Tak perlu mencari tahu siapa pelakunya, itu sudah pasti Meira. Nggak apa-apa, kalau masih ngantuk lanjut aja. Meira berucap sambil membalikkan badannya, hendak keluar lagi dari kamar. Tapi, seketika tangannya ditarik kuat hingga dia kembali terduduk di atas ranjang. Apa sih? Protes Meira. Aku kangen. Nggak usah kangen-kangen. Tolaknya ketus. Darel segera mendekap wanita yang amat dia rindukan itu dengan kedua lengan kokohnya. Sebentar aja. Aku mohon, lirihnya sedih. Meira diam, tidak melawan. Memang susah menjadi orang munafik, lain di mulut lain di hati. Meira juga rindu. Tapi, terkadang ingatan membawanya pada kejadian itu. Kejadian yang sangat menyakitkan hatinya. Darel mendekap Meira dari belakang, mereka masih sama-sama duduk di tepian ranjang. Tanpa ragu dan sungkan, Darel menyandarkan kepalanya di pundak Meira. Lelaki itu seakan ingin melepaskan beban, kesedihan, kegalauan dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Apa terlalu sulit untuk memaafkanku? Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Banyak pelajaran hidup yang sudah dia dapatkan sejak bertemu Meira. Bahwa tak selamanya terbiasa menjadi anak tunggal, dia akan selalu menjadi raja yang bisa dituruti kemauannya. Tak selamanya ayah dan bunda berpihak kepadanya. Tak selamanya emosi menyelesaikan semuanya. Tak selamanya apa yang dia inginkan akan didapat dengan mudah. Kehilangan Meira benar-benar membuatnya mengerti arti berjuang, dan mengerti apa itu ketakutan. Takut kehilangan. Kembalilah bersamaku, Meira. Duniaku hancur, aku benar-benar merasa hancur tak berguna tanpa kamu. Dia sudah tak peduli lagi soal kepercayaan jabatan perusahaan yang ditarik oleh ayahnya. Yang dia inginkan saat ini hanyalah Meira. Kembali pulang dengan membawa wanita itu, ke hadapan bunda dan ayah yang sudah dia kecewakan. Aku masih mau di sini, jawab Meira pelan. Tak ada nada tinggi dari caranya berbicara. Suaranya kian melemah. Meira juga menahan tangis, cinta dan iba yang begitu kuat pada lelaki itu, berhasil mengalahkan rasa sakitnya. Tapi, apakah Darel bersungguh-sungguh setelah ini? Nggak masalah kalau kamu masih mau di sini, aku menunggu. Tapi, jangan tinggalkan aku dan cari yang baru. Darel menangis, lemah. Baru kali ini dia merasa hati dan jiwanya sangat lemah. Dia pernah menangis, bersedih, dulu saat kehilangan sahabat sekaligus cinta pertamanya. Dan kali ini, dia kembali merasakan kesedihan yang sama seakan Meira pergi meninggalkannya dan takkan pernah kembali.
Meira menyentuh tangan Darel yang sedang mengerat di perutnya, dia berbalik menghadap lelaki itu. Darel menundukkan kepalanya. Kamu nangis. Meira menyentuh dagu sang suami. Belum sempat Meira memastikan lelaki itu menangis atau tidak, Darel menjauhkan wajahnya. Mengusap air matanya yang seolah akan turun dengan deras. Enggak, jawabnya tak jujur, lalu menampilkan senyum. Bolehkan aku tetap di sini, sambil menunggu kamu bersedia untuk kembali? Meira mengangguk pelan. Boleh, sahutnya. Aku bisa tidur di kamar Laras, lanjut wanita itu. Darel tertawa kecil. Dia sudah salah sangka, dia pikir Meira akan bersedia tidur satu kamar dengannya. Ternyata tidak semudah itu. Apa nggak ada rasa kangen sedikit pun di hati kamu, untukku? Meira tidak menjawab, dan tak mau membahas soal itu. Dia bangun dan berjalan menuju lemari. Mengambil selembar handuk di sana. Katanya gerah, nih. Mandi dulu sana. Titah Meira. Meski masih terdengar ketus, tapi Darel sangat senang. Perhatian kecil yang Meira berikan seperti itu sudah cukup baginya. Makasih, ucapnya pelan. Tapi, gimana caranya kita bisa keluar? Bukannya tadi ibu. Laras udah pulang, Laras penyelamat. Kalau Mas mau keluar kamar jangan lupa pakai baju. Ini bukan di rumah kamu, bisa berbuat sesuka hati. Meira mengingatkan. Iya. Meira langsung keluar kamar, kali ini dia meyakini hatinya bahwa dia sudah benar-benar luluh. Niat pisah dari lelaki itu sudah terhempas jauh entah kemana. Meski masih sulit memaafkan dan tidak akan dengan mudah mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Penuh kemesraan, canda dan tawa. Tidak semudah itu.